Sahabat Undiksa, Om Swastiastu, Salam Harmoni. Berjumpa kembali bersama saya Juniastiti dalam Gatra Ganesha. Sejumlah informasi terupdate dan terpercaya telah kami siapkan untuk Anda, di antaranya. Undiksa bersinergi dengan BNN Bali mencegah narkoba. Undiksa bersih-bersih sampah plastik. Dari kawasan Udayana, lantai 2, Gedung Rektorat Universitas Pendidikan Ganesha, saya Juniastiti mengucapkan selamat menyaksikan. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa bersinergi bersama dengan Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Bali untuk melaksanakan sosialisasi penyalahgunaan narkoba, sekaligus melaksanakan tes urin bagi seluruh pejabat manajerial, mulai dari pimpinan, pejabat analis ahli muda, dan staf pada Rabu pekan kemarin. Rektor Undiksa Profesor Dr. Inyoman Jampel yang turut serta dalam kegiatan tersebut menyampaikan, sebagai salah satu institusi pendidikan, Undiksa menyadari akan bahaya yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, perlu ada langkah-langkah pencegahan, baik melalui sosialisasi akan bahaya narkoba maupun dengan cara melakukan tes urin. Saya yakini bahwa sebagai pimpinan dan mungkin seluruh sivitas akademika Undiksa, pasti kita istilahnya kalau itu perang ya angkat senjata lah untuk melawan narkoba gitu ya. Karena apa? Karena kita pahami bahwa narkoba itu sebenarnya racun yang luar biasa untuk menghilangkan generasi tertentu. Kalau nanti narkoba itu beredar pesat, maka akan terjadi lost generation. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin tetap mempertahankan Indonesia tetap kokoh berdiri, maka semua komponen bangsa ini harus siap perang melawan narkoba. Dan kita yakini kita harus mulai dari perguruan tinggi yaitu Undiksa untuk selalu waspada dan selalu memberikan penyampaian-penyampaian terkait dengan bahaya narkoba kepada sivitas akademika kita, terutama nanti mahasiswa kita. Harus kita sampaikan bahaya narkoba dan juga harus kita lakukan tes urin. Karena apa? Karena 1-2 orang saja di Undiksa ini itu akan menjadi presiden buruk bagi peredaran narkoba di kampus tercinta Undiksa. Di sisi lain, Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya Manusia Profesor Dr. Iwayan Lasmawan menjelaskan, kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Undiksa untuk memastikan seluruh staf pegawai Undiksa, baik itu dosen, tenaga pendidik, laboran, dan lainnya, betul-betul terbebas dari narkoba. Disampaikan lebih lanjut, kegiatan ini juga sebagai wujud dukungan Undiksa terhadap program pemerintah untuk bebas dari penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang. Ia berharap tidak ada staf Undiksa yang menyalahgunakan narkotika. Ia menegaskan, jika dari hasil tes urin yang ini ada yang teridentifikasi sebagai pengguna, Undiksa akan tunduk dan patuh terhadap kebijakan BNN sebagai institusi yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk memberantas penyalahgunaan narkoba. Untuk saat ini kita baru melakukan tes terhadap level manajerial, dari level rektor sampai pada analis muda kepegawaian, bidang pegawai. Dan nanti ke depan kita akan lanjutkan lagi untuk mencapai bahwa 100% tenaga di Undiksa ini melalui dan melakukan tes narkoba. Tentu ini sangat tergantung pada kesiapan dari BNN sebagai mitra kerja kita, serta timing dari kegiatan di lembaga kita sendiri. Kita sih berharap tidak ada teman-teman yang terdeteksi pengguna narkoba, tapi jika toh itu terjadi,
sekali lagi, jika memang itu terjadi, tentu kita akan tunduk dan patuh pada regulasi yang diterapkan oleh BNN. Karena bagaimanapun juga yang punya tusi dalam penanganan bidang narkoba itu adalah BNN. Undiksa pasti akan tunduk dan patuh, dan kita akan tetap melakukan pendampingan atau apapun itu yang dibutuhkan agar betul-betul program pemerintah ini terlaksana dengan baik dan benar. Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi Bali AKBP Ketut Suwandika memberikan apresiasi atas sinergi yang telah dilakukan oleh Undiksa dalam rangka pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika. Ditambahkan, sejauh ini kesadaran masyarakat maupun instansi baik pemerintah, lembaga pendidikan, dan swasta sudah mulai aktif bergerak untuk melawan narkoba melalui berbagai kegiatan, seperti edukasi atau sosialisasi, melaksanakan tes urin, dan lain sebagainya. Kami dari BNN sangat apresiasi sinergi kita sudah berjalan bertahun-tahun, setiap tahun melaksanakan secara rutin, sebagaimana Impres nomor 2 tahun 2020 di dalam rangka rencana aksi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika di Provinsi Bali. Jadi kita bersama kampus Undiksa bersinergi untuk menciptakan Bali Bersinar, Bali Bersih Narkoba dalam rangka perang melawan narkoba atau War on Drug. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Rektor dan semua komponen yang ada di Undiksa. Sekian. Kalau sejauh ini seperti apa kesadaran masyarakat atau instansi pemerintahan untuk melaksanakan tes urin ini, Pak? Sudah hampir semua bangkit ke peran serta seluruh lembaga, baik itu lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan, lembaga swasta sudah mulai bergerak di dalam melawan narkotika ini karena sudah ada Impres nomor 2 tahun 2020 sebagai payung hukumnya. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa kembali menyelenggarakan International Conference on Language and Art Across Culture (ICLAC) secara daring pada 28 September 2022. Konferensi ini sebagai ruang untuk berbagi gagasan inovatif dalam bidang bahasa, seni, dan pengajarannya. Hal ini sesuai dengan tema yang diusung adalah Understanding Human Through Language and Art. Terdapat 4 keynote speaker pada konferensi ini, yaitu Profesor Mayuko Hara dari Osaka University, Jepang, Edwin Juriens dari University of Melbourne, Australia, serta Profesor Dr. Nimade Ratminingsih dan Dr. Hardiman dari Undiksa. Ketua Panitia Pelaksana ICLAC Dr. Igusti Ayu Lokita Purnamika Utami menyebutkan juga ada 74 presenter yang akan mempresentasikan hasil penelitiannya tentang bahasa, seni, dan pengajarannya. Presenter tersebut berasal dari Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Konferensi ini juga diisi dengan pameran seni secara virtual yang diikuti oleh 145 seniman dari berbagai negara, seperti Amerika, Australia, Meksiko, Spanyol, Portugal, dan Israel. Karya yang dipamerkan beragam, seperti seni lukis, patung, instalasi, fotografi, dan digital art dengan jumlah lebih dari 200 buah karya. Untuk pengembangan pengetahuan, saya berharap para ahli bahasa, kemudian peneliti, kemudian dosen, mau saling berbagi, kemudian selalu berkenan untuk berpartisipasi di berbagai international conference, salah satunya konferensi yang seperti kita laksanakan. Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Undiksa, Profesor Dr. Imade Sutama mengatakan, konferensi ini dapat menjadi ruang untuk berbagi gagasan inovatif bidang bahasa, seni, dan pengajarannya. Oleh karena itu, ia berharap melalui ini dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dalam peranan sebagai masyarakat akademik, baik dalam penulisan artikel maupun dalam penciptaan karya seni. Ia menegaskan, secara khusus FBS Undiksa telah mendorong dan memotivasi para dosen, mahasiswa dalam menghasilkan karya tulis, terlebih bereputasi internasional.
Demikian juga dengan pengembangan seni lainnya. Dalam hal ini, fakultas juga memberikan pendampingan. Satu, kita mendorong mereka untuk melakukan riset dan penciptaan. Tanpa itu tidak mungkin ada karya. Lalu setelah karya itu ada, kita fasilitasi penyempurnaannya dalam produk lain gitu ya. Seperti misalnya dalam kaitan dengan penelitian, itu dalam produk artikel ya. Kita terus-menerus melakukan pendampingan, termasuk tahun ini segera akan kita lakukan pendampingan dengan mendatangkan pakar-pakar artikel jurnal dari berbagai perguruan tinggi gitu ya. Nah setelah itu kita juga memfasilitasi dari sisi pembiayaan. Nah, harapannya adalah dengan berbagai fasilitas itu teman-teman lebih terpacu untuk menghasilkan karya-karya yang bermutu. Termasuk mahasiswa juga diberlakukan hal seperti itu, Pak? Ya, mahasiswa juga kita beri ruang untuk melakukan itu. Sebagai buktinya apa gitu ya? Kalau mereka mengikuti seminar, conference gitu ya, kita bantu pendanaannya ya, sehingga ada juga capaian dalam hal ini dari unsur mahasiswa. Sementara itu, Rektor Undiksa Profesor Dr. Inyoman Jampel memberikan apresiasi atas kembali terselenggaranya konferensi ini. Acara ini adalah salah satu bentuk kontribusi perguruan tinggi dalam rangka memberikan pemahaman maupun pengembangan bahasa dan seni, khususnya di era global. Universitas Pendidikan Ganesha is very pleased to host this conference. I welcome you to the second international conference on language and art across culture. I deeply appreciate your participation. Welcome to Bali. Welcome to Universitas Pendidikan Ganesha. Ladies and gentlemen, today's world faces numerous challenges to improve innovation and educate art issues. We must address the sustainability agenda on sharing issues related to language and art. Tidak hanya itu, konferensi ini diharapkan pula dapat menjadi ruang untuk memperluas jaringan global Undiksa, khususnya Fakultas Bahasa dan Seni, dalam berkontribusi lebih signifikan untuk kemajuan bangsa. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa melaksanakan kegiatan bersih-bersih sampah plastik di lingkungan kampus Jumat pekan kemarin. Kegiatan ini sebagai tindak lanjut atas instruksi Gubernur Bali dan sekaligus sebagai bentuk implementasi dari Trihita Karana. Kegiatan ini dilaksanakan serentak oleh seluruh bagian, mulai dari tingkat rektorat hingga ke fakultas. Jajaran pimpinan juga turut serta, berbaur dengan para pegawai. Sampah plastik yang berhasil dikumpulkan juga kembali dipilah berdasarkan jenisnya. Sampah yang dapat kembali didaur ulang, seperti botol dan yang bernilai ekonomis lainnya, dibawa ke pengepul. Kegiatan ini mendapat pemantauan dari Kepala Biro Umum dan Keuangan Undiksa Niluh Wayan Yasmiati. Ia menyebutkan, tidak banyak sampah plastik yang terkumpulkan melalui kegiatan ini. Ditegaskan, Undiksa selama ini telah berupaya mengelola sampah dengan baik, yaitu dengan rutin melaksanakan pembersihan,
dan langsung membawa ke TPA Bengkale, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng. Baik, terima kasih. Kegiatan hari ini sangat meriah sesuai dengan edaran Bapak Gubernur, di mana Bali dalam era baru dan terkait dengan hari raya lokal yaitu Tumpak Wayang ya, kita melakukan bersih-bersih lingkungan terkait dengan pengumpulan sampah kertas plastik ya. Dan botol-botol plastik yang kita memang Undiksa sudah kelola dengan baik pengelolaan sampah tersebut. Jadi kita langsung kelola sampah itu dari tempat sampai ke pembuangan sampah yang di Bestale yang dikelola oleh dinas di Bengkale ya, oleh Dinas Lingkungan Hidup. Setiap fakultas bagian hari ini sudah melakukan kerja bakti ya, bersih-bersih baik di dalam ruangannya, di dalam alaman lingkungannya, sehingga kami temukan kertas plastik itu paling tidak dari seperempat kilo, setengah kilogram kami pantau dan kami timbang dan kami sudah catat jumlahnya, karena pengelolaan sampah plastik itu kita sudah setiap harinya sudah kelola dan baik. Pada hari ini tidak begitu banyak kami temukan karena sudah kita mempunyai tim pengelolaan sampah di Undiksa sampai sampah itu ke tempat pembuangan yang memang resmi disiapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Buleleng. Pada kesempatan tersebut, ia kembali mengajak Sivitas Akademika Undiksa untuk selalu menjaga kebersihan, mewujudkan kampus bebas dari sampah plastik. Hal tersebut sekaligus sebagai wujud implementasi menjalin hubungan baik dengan lingkungan yang dalam Trihita Karana disebut dengan Palemahan. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa pada tahun 2022 ini tidak hanya dipercaya sebagai pelaksana pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan, tetapi juga PPG Prajabatan. Menghadapi itu, panitia pelaksana memantapkan persiapan yang dibahas dalam rapat koordinasi pada tanggal 26 sampai dengan 28 September 2022. Rapat yang berlangsung di Kuta Kabupaten Badung ini juga mengundang pimpinan fakultas dan koordinator program studi terkait. Hal yang dibahas terkait dengan kesiapan pelaksanaan PPG Prajabatan dan dukungan sumber daya dosen maupun sarana prasarana lainnya. Koordinator PPG Undiksa IGD Nurjaya menjelaskan, pada tahun 2022, Undiksa mendapatkan pendaftar sebanyak 133 orang. Dari jumlah tersebut, baru sebanyak 126 orang yang menyatakan kesediaan. Pelaksanaan PPG Prajabatan tahun ini terbagi berdasarkan rumpun keilmuan. Peserta Undiksa terdiri atas rumpun ilmu pendidikan, rumpun bahasa dan sastra, rumpun IPA, rumpun pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi, dan rumpun ilmu sosial. Berbeda dengan PPG Prajabatan sebelumnya yang berdasarkan bidang studi. PPG Prajabatan tahun 2022 ini memang berbeda dengan PPG Prajabatan yang sebelumnya. Ada hal-hal baru yang terjadi pada PPG Prajabatan tahun 2022. Misalnya, PPG Prajabatan tahun 2022 itu tidak lagi berdasarkan bidang studi, tetapi berdasarkan rumpun keilmuan, rumpun bidang studi. Ya. Jadi, satu rumpun, misalnya rumpun bahasa gitu, dia pesertanya bisa dari bahasa Indonesia, bisa dari bahasa Inggris, bisa dari bahasa Bali, bahasa Jepang, dan sebagainya. Itu menjadi satu rumpun. Nah, mengapa menjadi satu rumpun seperti itu? Karena PPG Prajabatan tahun 2022 ini tidak lagi membahas materi bidang studi. Jadi materi bidang studi itu sudah diselesaikan ketika mereka S1. Nurjaya menyebutkan, pembagian peserta berdasarkan rumpun keilmuan dikarenakan PPG Prajabatan tahun 2022 lebih membahas atau memberikan pendidikan pada aspek pedagogi. Hal baru lainnya adalah pada struktur kurikulum. Dari segi mata kuliah, pada PPG Prajabatan kali ini terdapat mata kuliah inti yang wajib diikuti oleh peserta.
Kemudian peserta juga diberikan untuk memilih mata kuliah yang disebut mata kuliah selektif. Selain itu, perguruan tinggi juga diberikan untuk mengembangkan suatu mata kuliah khusus yang menjadi penciri, yang disebut dengan mata kuliah elektif. Disampaikan lebih lanjut, pelaksanaan PPG Prajabatan ini secara serentak berlangsung pada 29 September 2022. Yang sekaligus diisi dengan orientasi awal. Setelah itu, dilanjutkan dengan perkuliahan, baik secara luring maupun blended, dan tahapan berikutnya yang secara keseluruhan berlangsung selama 2 ini secara semester. serentak akan dibuka tanggal 29 September, orientasi awal namanya. 29 September akan di-launching secara nasional oleh Dirjen GTK gitu ya. Jadi kemudian dilanjutkan dengan perkuliahan setelah itu. Jadi mulai besoknya sudah mulai perkuliahan. Tapi kita diberikan juga keleluasaan untuk bisa mundur misalnya kalau bagi yang belum siap sampai dengan tanggal 6. Jadi itu. Kalau di Undiksa di mana pusatkan, Pak? Kalau di Undiksa perkuliahan ini dipusatkan, kebetulan kita ada ruang kosong di Fakultas Ilmu Pendidik, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, ya. Jadi semua rumpun akan kuliah di sana. Kebetulan dekan Fakultas Olahraga dan Kesehatan itu sudah menyiapkan ruang-ruang untuk kuliah di sana. Jadi ruangannya sudah siap. Sekarang tinggal mahasiswa datang ke sana untuk bisa luring dan blended. Jadi bisa luring, ada juga yang daring. Tetapi PPL pasti luring. Gitu. Pak, sedikit sekarang kan ada sesuatu yang baru. Bidang rumpun gitu. Nah, seperti apa kesiapan tenaga dosen nanti, Pak? Oh, kalau dalam hal SDM kita memiliki semua mata kuliah itu kita punya dosen, terutama mata kuliah inti ya. Mata kuliah pilihan juga karena kita memang memilih mata kuliah yang memang prospektif untuk bisa kembangkan dan sangat dipentingkan oleh guru ke depan. Itu. Jadi kita siap untuk mata kuliah itu, dan kita juga siap bekerjasama dengan mitra pembangunan pendidikan. Kalau memang diperlukan untuk itu, kita sudah siap juga bermitra. Sekolah kita juga sudah siap. Kita memiliki sekolah mitra. Undiksa sebelumnya sudah memiliki pengalaman sebagai pelaksana PPG Prajabatan. Meski demikian, Nurjaya menegaskan tetap dilakukan persiapan secara maksimal, baik kesiapan dosen pengajar maupun dengan mitra pembangunan pendidikan. Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Undiksa Dr. Gederas Bendantes yang memberikan arahan melalui daring menyampaikan, saat ini pemerintah berupaya untuk terus meningkatkan jumlah guru maupun calon guru yang tersertifikasi melalui program PPG. Undiksa sebagai lembaga pendidikan tenaga kependidikan LPTK berkomitmen untuk mendukung hal tersebut. Oleh karena itu, tim pelaksana PPG Undiksa diminta untuk melaksanakan program nasional ini dengan baik dan lebih baik dari sebelumnya. Dari pemerintah ke depan adalah bagaimana kita memperbaiki kualitas guru melalui PPG Prajabatan, jadi pendidikan profesi guru Prajabatan. Nah, oleh karena itu beberapa wacana sudah muncul di beberapa diskusi yang dilakukan, baik itu di tim pengembang PPG maupun di tingkat rektorat. Bahwa ke depan kita berharap bahwa PPG atau pendidikan profesi ini benar-benar terintegrasi dengan pendidikan akademiknya. Seperti apa yang sudah dilakukan oleh pendidikan profesi lainnya, seperti pendidikan kedokteran yang kita miliki, pendidikan kebidanan yang kita miliki, pendidikan keperawatan yang kita miliki. Jadi pendidikan akademik dan pendidikan profesinya menjadi satu kesatuan. Tidak terlepas seperti apa yang kita miliki saat ini, yaitu pendidikan akademiknya, setelah itu mereka sudah bekerja sebagai guru, baru mereka memasuki pendidikan profesi dalam jabatan. Nah, kemudian yang kedua, kita berharap bahwa pendidikan profesi guru ini menjadi sebuah ikatan dinas. Jadi pendidikan profesi guru ini sama dengan pendidikan lain, jadi direkrut dengan selektif, dengan sangat bagus, didanai oleh pemerintah full scholarship, sehingga masyarakat yang memiliki perekonomian kurang mampu tetapi memiliki academic achievement yang bagus, mereka juga memiliki kesempatan untuk mengikuti program pendidikan profesi guru ini. Sehingga ke depan
Indonesia berharap atau pemerintah berharap kita memiliki calon-calon guru yang berkualitas melalui pendidikan akademik diintegrasikan dengan pendidikan profesi, kemudian pendidikan profesi guru yang pendidikan guru atau pendidikan yang menghasilkan calon guru itu berikatan dinas atau memiliki full scholarship dan lain sebagainya. Selain membahas pelaksanaan PPG Prajabatan, dalam rapat koordinasi ini juga membahas persiapan UKM PPG dalam jabatan kategori 1 dan refleksi pendalaman materi PPG dalam jabatan kategori 2. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa dipercaya sebagai tuan rumah pertemuan Forum Kerjasama Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri FKP 2TN Rabu pekan kemarin. Pertemuan ini sekaligus diisi dengan rapat kerja nasional dan seminar nasional. Rapat kerja yang berlangsung di Hotel Sunari Lovina, Kabupaten Buleleng, membahas tentang program kerja bidang pengembangan perpustakaan dan pemilihan pengurus. Sedangkan untuk seminar nasional, menghadirkan 3 narasumber, yaitu Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Undiksa Dr. Gederas Bendantes, Kepala Perpustakaan ITS Edi Suprayitno, dan dari Universitas Gadjah Mada, Ida Fajar Priyanto. Acara ini dibuka oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Buleleng, Made Era Oktarini. Pada kesempatan tersebut, ia mengharapkan melalui pertemuan ini dapat dilahirkan ide maupun gagasan inovatif dalam pengelolaan perpustakaan, salah satunya dengan berbasis teknologi. Menurutnya, di era kini, pengelolaan perpustakaan tidak lagi cukup dengan cara konvensional. Pada zaman ini tidak mengikuti digitalisasi ini, sangat sulit kita bisa berkolaborasi dengan banyak. Jadi
kita akan mengingat kepada orang sekitar itu akan bisa membantu juga bisa memediakan. Hal senada juga disampaikan Wakil Rektor Undiksa Rasben Dantes yang dikonfirmasi usai memberikan materi. Menurutnya, Forum Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri ini merupakan salah satu unit yang memiliki peran strategis dalam upaya pengembangan perpustakaan ke depan. Oleh karenanya, diharapkan dapat saling menguatkan pengelolaan perpustakaan masing-masing perguruan tinggi. Forum Kerjasama Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri ini merupakan salah satu unit ya yang benar-benar bisa menggerakkan bersama-sama perkembangan perpustakaan di masing-masing perguruan tinggi. Dan saya melihat bahwa perpustakaan di masing-masing perguruan tinggi itu adalah hal yang sangat vital untuk kita bisa memberikan pengetahuan, memberikan ilmu, memberikan keterampilan kepada anak-anak kita. Dan ke depan kita berharap bahwa perpustakaan di masing-masing perguruan tinggi ini menjadi ikon dari masing-masing perguruan tinggi dan juga fasilitasnya terus meningkat. Terutama di Undiksa ya, seperti apa yang saya sampaikan tadi, saya berharap bahwa universitas bisa memberikan prioritas kepada pengembangan perpustakaan itu sendiri. Dan perpustakaan sekarang itu tidak seperti konsep apa yang ada dulu, bahwa perpustakaan tempat menyimpan buku tidak. Tetapi perpustakaan adalah tempat di mana anak-anak bisa berdiskusi, tempat di mana anak-anak bisa mengakses berbagai digital resources yang dimiliki, baik itu jurnal, e-book, dan lain sebagainya. Dan mereka bisa mengaksesnya dari mana. Dikatakan lebih lanjut, fungsi perpustakaan kini tidak lagi hanya sebagai tempat menyimpan buku, tetapi telah bertransformasi dengan fungsi yang semakin kompleks, seperti tempat berdiskusi, tempat mengakses digital resources, baik jurnal, e-book, dan sebagainya. Dalam rangka memaksimalkan pelayanan tersebut, perlu ada kolaborasi antar perguruan tinggi maupun pihak lain terkait. Salah satu hal yang diharapkan oleh Rasben Dantes adalah Forum Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri ini dapat membentuk konsorsium. Ketua Panitia Dr. Madeheri Wihardika Griyadi juga menyebutkan, pelaksanaan pertemuan ini juga mendapatkan dukungan dari pihak swasta yang bergerak dalam bidang percetakan dan e-resources. Karena kita ketahui bersama seluruh perguruan tinggi sekarang berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas atau mutu output dari kualitas pendidikan yang mereka selenggarakan. Nah, salah satu pendukungnya adalah penyelenggaraan atau penyediaan layanan e-resources. Nah, itu cukup mahal. Nah, untuk mengantisipasi itu, maka melalui seminar ini kita akan berusaha untuk mencari jalan, mencari celah bagaimana kita membuat konsorsium atau kerjasama dalam hal pengadaan e-resources itu. Nah, salah satu contoh sudah berjalan di ITS di Surabaya. Nah, e-resource-nya bisa dilakukan pembelian melalui konsorsium. Dan kita di sini mungkin di Bali, NTB itu mungkin ke depannya bisa melakukan atau membuat sebuah konsorsium dalam pengadaan e-resource untuk perpustakaan. Melalui hal ini, diharapkan nantinya juga dapat terbangun kolaborasi dalam meningkatkan pelayanan perpustakaan, termasuk pembentukan konsorsium dalam rangka memperkaya e-resources. Selain Rakornas dan seminar, pada Kamis 29 September, pengurus Forum Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri beserta anggota juga berkunjung ke perpustakaan Undiksa, sekaligus untuk mengenal tentang pengelolaan dan sebagainya. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa menyelenggarakan Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat Senadimas ke-7 Kamis pekan kemarin. Seminar yang berlangsung daring ini
untuk mewadahi publikasi hasil-hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan oleh para pengabdi dengan mengedepankan sisi-sisi inovasi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan daya saing bangsa. Ketua Panitia Putu Indah Rahmawati menyampaikan, Senadimas tahun kali ini mengusung tema mendukung Indonesia mencapai Sustainable Development Goals SDGs melalui pengabdian kepada masyarakat. Seminar ini diikuti oleh 301 peserta yang telah melalui tahap seleksi ketat dan dinyatakan lolos untuk diseminarkan. Seminar kali ini menghadirkan 3 pembicara utama, yaitu Profesor Dr. Okit Parama Astirin dari Universitas 11 Maret, Dr. Rernat Iwayan Karyasa dari Undiksa dan sudah berpengalaman sebagai pembicara dan pemonef nasional DRPM Kemenristek Dikti, dan Dr. Nimade Ari Widyastini sebagai dosen pengabdi terbaik dari Undiksa. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta reviewer dari Universitas Pendidikan Ganesha yang telah melakukan seleksi yang ketat terhadap artikel-artikel yang masuk pada Senadimas ini. Rektor Undiksa Profesor Dr. Inyoman Jampel memberikan apresiasi kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Undiksa yang telah menyelenggarakan seminar ini. Dikatakan, pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu hilirisasi produk-produk penelitian. Oleh karena itu, diseminasi produk-produk penelitian ke masyarakat harus terus dilakukan, sehingga universitas tidak dikatakan sebagai menara gading. Seharusnya Undiksa harus selalu hadir di tengah-tengah masyarakat dengan memberikan solusi-solusi terhadap permasalahan yang muncul di masyarakat. Ia mengatakan, tema yang diusung pada seminar ini merupakan sebuah trigger bagi para akademisi atau pengabdi untuk ikut berkontribusi dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Hal ini dapat kita mulai dari individu kita masing-masing maupun berkolaborasi. Sebagai institusi akademik, Undiksa turut terlibat dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ditambahkan, dalam rangka mewujudkan SDGs, sinergitas antara perguruan tinggi, pemerintah, industri, dan masyarakat sangat dibutuhkan. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Gatra Ganesha. Saya Juniastiti pamit undur diri, tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Salam harmoni. Acara ini diproduksi oleh